Namanya Bilal bin Rabah. Ia bukan bangsawan, bukan orang kaya, bukan jenderal. Bilal hanyalah seorang budak berkulit hitam di Mekah. Namun, dari mulutnya, azan pertama dalam sejarah Islam dikumandangkan. Suara yang tidak hanya menggema di Ka'bah, tapi juga mengguncang langit. Bilal hidup di masa di mana status sosial ditentukan oleh warna kulit dan kekayaan. Ia dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, salah satu musuh besar Islam. Ketika dakwah Islam mulai tersebar, Bilal adalah salah satu orang pertama yang menerima ajaran tauhid. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan, tapi keyakinan itu harus dibayar mahal. Ketika Umayyah tahu bahwa budaknya masuk Islam, Bilal diseret ke tengah padang pasir yang membakar. Tubuhnya ditelanjangi, lalu ditindih dengan batu besar yang panas oleh terik matahari. Sementara cambuk mendarat di punggungnya, Bilal hanya mengucapkan satu kata. Ahad. Ahad. Artinya, Yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Tak ada teriakan minta tolong. Tak ada rintihan minta ampun. Hanya satu kalimat dari seorang budak yang sedang disiksa, tapi imannya tak goyah sedikit pun. Dan langit pun menjadi saksi. Berita tentang keteguhan Bilal sampai ke Rasulullah. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, membebaskan Bilal dengan hartanya. Sejak saat itu, Bilal bukan lagi budak. Ia adalah saudara dalam Islam. Bilal tak pernah meminta jabatan. Tapi keimanan dan kesetiaannya membuat Nabi mempercayainya untuk satu tugas yang sangat mulia. Menjadi muazin. Saat azan dikumandangkan pertama kalinya di Madinah, suara Bilal lah yang menggema. Dengan suara yang penuh penghayatan, ia panggil umat Islam untuk salat. Dan ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan Mekah, setelah sekian lama terusir dari tanah kelahirannya, Nabi meminta satu orang untuk naik ke atap Ka'bah dan mengumandangkan azan. Bukan Abu Bakar. Bukan Umar. Tapi Bilal. Dari bekas budak yang dulu disiksa, kini ia berdiri di tempat paling suci umat Islam. Suaranya memenuhi seluruh kota Mekah, memanggil semua manusia untuk bersujud kepada Yang Maha Esa. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal nyaris tak sanggup mengumandangkan azan lagi. Setiap ia mengucap, Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, air matanya jatuh. Suaranya bergetar. Ia rindu Rasulullah, dan ia tahu, tidak ada yang bisa menggantikan beliau. Bilal menghabiskan sisa hidupnya dalam ibadah dan jihad di jalan Allah. Dan saat ajalnya tiba, ia tersenyum dan berkata, besok aku akan bertemu Rasulullah dan para sahabat, aku rindu mereka. Herba penutup, Bilal mengajarkan kita bahwa kemuliaan bukan ditentukan oleh rupa, harta, atau status. Tapi oleh iman, keteguhan, dan keikhlasan dalam membela kebenaran. Dari budak yang disiksa, ia menjadi muazin langit yang dikenang sepanjang zaman.